Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Marwan Ginting. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan jarak garis ke garis pada bangun ruang. Jarak garis ke garis pada bangun ruang ini saya jelaskan, saya bagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah jarak garis yang saling sejajar, dan yang kedua adalah jarak garis yang saling bersilangan. Untuk jarak garis yang saling sejajar, cara menentukan jarak kedua garis tersebut adalah dengan cara membuat sebuah garis yang tegak lurus ke kedua garis yang sejajar tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut. Kita perhatikan di sini ada garis G yang sejajar dengan garis H. Maka jarak garis G dengan garis H ini kita tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis G dan garis H. Ya. Oke, di mana titik-titik potongnya di H itu diberi nama A dan di G A aksen. Maka kita simpulkan jarak G ke H itu adalah diwakilkan oleh garis A aksen. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukanlah jarak AB ke garis EF. Oke. Yang pertama kita tentukan AB ke EF. Yang pertama, untuk mempermudah kita buat dulu garis AB dan garis EF di kubus yang telah tersedia. Garis AB adalah ini. Ya. Dan garis EF ini ya. Ternyata AB dan EF adalah rusuk yang saling sejajar. Maka jaraknya adalah bisa diwakilkan oleh titik E ke A atau F ke B atau sembarang garis. Boleh saja kita buat di sini. Yang penting dia tegak lurus terhadap kedua garis. Itu ya. Maka kita dapat simpulkan jarak AB ke EF itu dapat diwakilkan dengan panjang EA atau FB atau garis yang lainnya, dengan syarat garis tersebut memotong di garis EF dan AB tegak lurus. Maka kita dapat simpulkan jaraknya adalah panjang EA, yaitu panjang rusuknya 8 cm. Untuk yang soal keduanya, yang B adalah jarak AC ke EG. Ini kubusnya supaya mudah kita bedakan. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah membuat garis AC dan membuat garis EG. Ternyata AC dan EG ini adalah garis yang saling sejajar, sama-sama diagonal bidang. Maka jarak AE ke EG ini dapat diwakilkan oleh panjang garis AE atau CG, karena garis AE ini adalah garis yang tegak lurus terhadap EG dan AC, atau garis CG
garis yang tegak lurus terhadap garis AC dan EG. Maka jarak AC ke EG ini bisa kita wakilkan dengan panjang CG, yaitu 8 cm. Selanjutnya adalah jarak garis yang saling bersilangan. Penjelasan saya adalah jarak garis yang saling bersilangan. Untuk jarak garis yang saling bersilangan ini, kita dapat menentukannya dengan beberapa cara. Yang pertama, kita buat garis yang sejajar dengan garis yang dituju dan memotong garis yang dituju, atau membuat bidang yang sejajar, bidang yang melalui sebuah garis yang sejajar dengan garis yang dituju, atau membuat bidang kedua garis tersebut yang saling sejajar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Untuk menentukan jarak garis G ke H, maka kita dapat membuat sebuah garis yang sejajar dengan G dan memotong H atau sebidang dengan H. Seperti ini ya. Kita buat garis G dulu. Selanjutnya kita proyeksikan. Kita buat dia sebidang dengan H. Oke. Kurang seperti ini. Maka kita memperoleh sebuah titik potong. Ini. Titik potong ini kita buat garis tinggi, garis yang tegak lurus melalui titik potong dan memotong garis G. Ini tegak lurus. Katakanlah garis tersebut garis L. Dari gambar ini kita peroleh garis L ini tegak lurus terhadap garis G dan tegak lurus terhadap garis H. Maka jika kita buat titik potong L terhadap G adalah O dan L terhadap H adalah P, maka jarak G ke H adalah panjang OP. Oke. Inilah konsepnya. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 4 cm. Jarak BC dan AF adalah titik-titik. Maka kita buat dulu keterangannya. Panjang rusuknya adalah 4. Kita buat 4 di setiap rusuk. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan panjang jarak dari garis BC ke AF. Langkah pertama, kita buat dulu garis BC dan garis AF. BC adalah rusuk BC, sudah ada. AF. Kita buat garis AF. Selanjutnya, langkah selanjutnya, kita akan membuat bidang yang sejajar dengan sebuah garis, bisa sejajar dengan AF atau sejajar dengan BC. Bidang tersebut harus melalui sebuah garis, bisa dari BC, bisa dari AF. Maka yang lebih mudahnya, kita membuatnya adalah bidang, kebetulan tidak nampak ini, bidang syaratnya sebuah garis yang sejajar dengan bidang minimal ada satu garis
yang sejajar dengan bidang tersebut. Maka kita buat bidang AFGD ini sejajar dengan garis BC. Selanjutnya kita ambil sembarang titik di BC ini, sepanjang BC, sembarang ya, dan kita proyeksikan ke bidang AFGD. Berarti bisa kita ambil di titik B, kita bisa ambil titik C, atau sembarang garis ini. Oke, maka kita buat garis yang tegak lurus. Kita tarik seperti ini. Nah, kita peroleh ini akan sejajar dengan CG, akan sejajar dengan BF. Maka jarak garis AF ke BC ini bisa diwakilkan boleh BF, boleh atau CG, atau garis, anggap ini garis L, atau garis L. Nah, berarti kita dapat simpulkan maka jaraknya adalah panjang rusuk BF, berarti 4 cm. Jadi intinya untuk menentukan jarak garis ke bidang, untuk menentukan jarak garis yang saling bersilangan, kita buat sebuah bidang yang melalui sebuah garis yang saling bersilangan dan sejajar dengan garis yang dituju. Selanjutnya, contoh ketiga untuk lebih jelas jarak garis yang saling bersilangan ya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 cm. Jarak AC ke DF adalah titik-titik. Di sini 4 cm. Kita buat dulu garis AC. Garis AC adalah diagonal bidang alas. Selanjutnya garis DF. Nah, seperti ini. Untuk menentukan jarak AC dan DF, kita bisa membuat sebuah bidang atau sebuah garis yang sejajar dengan AC dan memotong DF. Untuk lebih mudahnya kita buat aja bidang ACGE ya, ACGE. Kita buat bidang ACGE seperti ini. Supaya nampak kita arsir. Supaya kelihatan kita arsir ya. Nah, seperti ini. Berarti di situ garis DF menembus ya, menembus. Selanjutnya kita buat lagi bidang yang merupakan bidang dari DF atau melalui titik D dan F. Tarik garis HE, HF, dan garis DH gini ya. Dan garis BD. Kita hubungkan titik potong yang kita peroleh. Titik potong HF dengan EG kita anggap O, sedangkan yang AC dengan DB kita anggap P, kita hubungkan. Ya. Garis PQ, garis OP
tegak lurus terhadap AC, tetapi tidak tegak lurus terhadap DF. Kita buat titik di DF-nya itu, titik potongnya anggap Q, ya. Maka untuk menentukan jarak garis AC ke DF, maka kita proyeksikan titik P ke garis DF. Itulah jarak titiknya, karena proyeksi titik P ke DF akan tegak lurus terhadap garis DF. Ini ya, lebih kurang seperti ini. Kita beri nama P aksen. Nah, maka dapat kita simpulkan jarak AC ke DF adalah jarak AC ke DF itu adalah panjang P aksen. Untuk lebih mudahnya, segitiga PQD kita keluarkan. Segitiga PQD adalah segitiga siku-siku di P. Oke. Siku-siku di P. Di sini D dan di sini Q. Garis yang akan kita cari adalah garis P aksen. Di sini P aksen. Panjang DP ini adalah setengah dari DB. DP sama dengan setengah DB. DB adalah diagonal bidang, maka kita peroleh setengah dari 4 akar 2. Kita peroleh 2 akar 2. Sini 2 akar 2. Panjang PQ ini adalah setengah dari PO. Ini sama dengan setengah dari rusuk, yaitu 2 cm. Dan panjang DQ ini adalah setengah diagonal ruang DF. Ini sama dengan setengah kali 4 akar 3, yaitu 2 akar 3. Oke. Dari keterangan ini, di sini ya. Dari gambar ini kita bisa tentukan panjang PP aksen dengan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah. Kalau alasnya DP, maka tingginya PQ akan sama dengan kalau alasnya DQ, maka tingginya P aksen. Maka kita peroleh P aksen sama dengan DP dikali PQ per DQ. Maka kita peroleh DP-nya 2 akar 2 dikali 2 per 2 akar 3. Dapatlah 2 per 3 akar 6 cm. Jadi, intinya untuk menentukan jarak garis yang saling bersilangan itu dapat kita tentukan dengan 2 cara. Cara pertama, membuat sebuah bidang yang sejajar dengan garis yang saling bersilangan. Yang kedua, membuat bidang yang memotong garis yang saling bersilangan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.